Cara penipuan dengan bermodus buka link yang kemudian menguras tabungan ini bukan kali pertama ya. Setelah sebelumnya menggunakan bahasa foto paket, sekarang bahasanya adalah undangan pernikahan. Nggak tahu lagi nih ke depannya apa yang sedang dirancanakan ya. Kenapa tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mudah terjebak? Kita bahas hal ini bersama dengan Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensik Indonesia. Mas Ruby, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Ruby, kita tahu Kominfo mencatat ada kenaikan tindak kriminal untuk sektor perbankan yang terjadi di ruang digital. Beberapa kali penipuan dengan link APK ini ramai diperbincangkan di sosial media, media massa online. Tapi yang namanya pencuri ya Mas Ruby, kayaknya akalnya selalu ada aja gitu. Kemarin paket, hari ini undangan. Nah kalau menurut Mas Ruby, mungkin nggak sih mata rantai ini diputus seperti ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Sangat mungkin, tapi memang membutuhkan kerjasama semua pihak nih, nggak hanya industri, tapi juga masyarakat, juga penegak hukum. Nah, kendalanya kan memang koordinasi semua pihak ini memang sulit ataupun tidak pernah terlaksana dengan baik. Nah, jadi memutus mata rantai ini benar-benar harus ada kerjasama ini semua pihak. Nah, memang teknologi yang digunakan perbankan itu canggih, berbiaya tinggi dan lain-lain. Tapi dengan modus-modus yang seperti yang sedang marak saat ini dan sering dilakukan, itu mereka tidak membobol keamanan perbankan, tetapi mereka membobol keamanan di sisi pelanggan, di sisi nasabah itu sendiri yang ada kemungkinan atau banyak masyarakat Indonesia itu yang IT security awareness ataupun kesadaran akan keamanan IT-nya masih sangat rendah. Masih hanya sebatas pengguna, masih mudah terbujuk rayu, masih tidak aware kalau aplikasi-aplikasi atau link-link serupa itu mereka pasti ada resiko ancaman di depannya. Nah, masih banyak masyarakat yang seperti itu. Tetapi kalau dari sudut pandang kami digital forensik, kejadian-kejadian serupa yang seperti ini apalagi masih itu sebenarnya bisa menjadi catatan penting bagi perbankan dan mereka juga bisa membantu nasabahnya untuk lebih mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari. Tidak hanya melakukan sosialisasi terkait modus-modus serupa, tetapi mereka perketat kembali sistem mobile banking, sistem perbankan mereka, utamanya yang ke arah atau nasabah, dengan lebih baik. Ini modus-modus seperti ini kan kebanyakan mengakses mobile banking account kita, lalu merubah nomor handphone yang terdaftar, sehingga korban itu tidak bisa mengakses kembali mobile bankingnya dan pelaku bisa mengakses penuh dan melakukan transaksi atas nama korban yang disetujui oleh perbankan yang menurut perbankan itu orang yang sama atau nasabah yang benar. Nah, dengan teknik sudah mengetahui teknik seperti ini, mestinya perbankan dapat membuat kebijakan baru, dapat membuat sistem yang baru. Contohnya, mereka harus aware kalau ada permintaan pergantian aplikasi dalam waktu cepat atau menggunakan handphone yang berbeda, itu mereka harus bisa men-trigger ataupun menyala alarmnya sehingga mereka belum tentu bisa mengizinkan semua user mengganti aplikasi secepat dan semudah itu. Nah, sama seperti kita mengganti kartu ATM kita, mengganti buku tabungan kita di perbankan kan ada prosesnya, ada proses KYC-nya yang tepat. Nah, KYC yang digunakan pengguna saat merubah mobile banking aplikasi itu hanya akses OTP via SMS. Nah, dengan kejadian seperti ini, maka mestinya perbankan itu dapat menambah pengetatan di sistem ataupun saat melakukan perubahan, saat nasabah melakukan perubahan aplikasi dari handphone satu ke handphone lainnya. Begitu Mbak Puspa. Oke, Mas Ruby, kalau kita berbicara soal modus ini, kita mungkin bisa bahas lebih detail lagi soal sniffing yang kemudian ramai juga diperbincangkan karena kasus-kasus serupa. Ini tindak kejahatan penyadapan ya dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ketika malware mencoba membobol keamanan ponsel pintar kita,
Gimana sebetulnya prosesnya? Apakah nggak semua ponsel bisa mendeteksi bahwa ini akan merugikan? Baik, satu, kalau malware yang dikirim oleh pelaku ke korban itu kebanyakan ataupun yang paling mudah terjadi adalah ke handphone jenis Android, mohon maaf, operating system yang Android. Nah, Android itu kebetulan ada cara menginstal aplikasi tanpa melalui store resmi, yaitu dengan menginstal file APK namanya. Nah, file APK yang dimaksud, yang diduga masyarakat ada malware-nya, sebenarnya belum tentu ada malware yang kelihatan atau terdetek oleh antivirus, anti malware, tetapi memang cuma tipu-tipunya penjahat dapatkan data pribadi kita serta minta OTP yang dikirim oleh dari perbankan ke kita, tetapi dibungkus dari sebuah aplikasi mobile gitu. Nah, kan kalau selama ini di social engineering kita diminta OTP oleh orang via WhatsApp, via chattingan, mungkin orang masyarakat sudah pada ngerti gitu ya. Nah, sekarang permintaan OTP itu diputar ataupun diminta dari sisi aplikasi, sehingga terkesan masyarakat mau kasih gitu loh. Nah, belum tentu diperlukan adanya malware dari sebuah modus-modus seperti ini, belum tentu. Tapi kalau malware, pastinya kalau malware beneran, pastinya lebih mudah terdeteksi oleh operating system yang baru-baru ya. Operating system Android baru-baru dengan mudah bisa memberitahukan usernya bahwa aplikasi ini ada tindak kejahatan ataupun malware tertentu, karena itu mudah terdeteksi kalau malware. Tapi kalau modus seperti ini menurut saya nggak perlu ada malware, si pelaku tetap bisa mendapatkan akses data si korban. Nggak perlu ada malware, tapi ketika kita buka undangan pernikahan atau foto paket itu pasti ada ada pop notification bahwa install aplikasi ini, begitu kan? Betul. Nah, berarti itu tidak ada penjelasan bahwa aplikasi ini akan menyedot data atau semacamnya. Ya, jadi kalau aplikasi itu aplikasi mobile apapun sebenarnya memang bisa menyedot data, tetapi kan saat kita install aplikasi itu akan operating system mobile baru-baru ini semua akan menanyakan aplikasi ini mau diinstal. Nah, aplikasi ini meminta akses membaca SMS, meminta akses mikrofon, meminta akses membaca data lain, kontak dan lain-lain. Nah, itu atas persetujuan kita. Artinya itu yang miss ya? Pengguna, sehingga itu sebenarnya jatuhnya bukan malware. Iya, itu miss ya? Ya, itu aplikasi mobile yang meminta izin akses tertentu ke handphone kita dan pengguna itu memberikan. Itu aja. Nah, kalau malware itu tidak perlu meminta hal-hal, meminta izin seperti itu, dia langsung bisa bisa ngambil data secara langsung gitu Mbak, itu tanpa perizinan. Kalau aplikasi seperti ini minta izin dulu ya, dan biasanya itu yang orang-orang suka skip, suka lengah, izin aja gitu, kasih akses gitu ya. Itu yang harusnya diwaspadai. Betul, tapi Mas Ruby, kita melihat dari Januari kemarin orang-orang yang menjadi target penipuan bermodus APK ini ternyata nggak sedikit yang datang dari kelas menengah. Apakah oknum yang melakukan ini udah riset targetnya, udah tahu nomornya, udah tahu perilaku targetnya seperti apa? Kalau kami perhatikan, kami amati baik yang menerima maupun yang menerima dan menjadi korban itu random kok. Bahkan yang menerima link serupa tapi dia di handphone iPhone pun juga banyak. Alias pelaku itu mengirimkan percobaan kejahatannya ini, mengirimkan data social engineering dan phishing serta aplikasi APK ini menggunakan mengirim secara random, Mbak. Jadi konsepnya mereka ada tim yang membuat APK-nya, ada tim yang membuat narasinya, lalu ada tim yang melakukan broadcast setiap hari. Bayangkan mereka cukup broadcast misalnya 100.000 broadcast setiap hari via WhatsApp, via SMS, bisa via message dan lain-lain, dan itu kan gratis. Lalu bayangkan dari 100.000 itu mereka cukup menunggu yang respon yang bisa menjadi korban sekitar 2 atau 3%-nya aja. Nah, 2-3% dari 100.000 itu
kalau beruntung si pelaku mendapatkan orang yang memiliki saldo banyak, ya dia jackpot gitu Mbak. Nah jadi kalau dari analisa kami, pengamatan kami, itu mereka tidak targeted, tapi purely random dan kebetulan aja memang kejadian ini korban itu tidak melulu rakyat kecil ataupun yang tidak paham atau intelektualitasnya rendah gitu ya. Tapi ternyata terbukti yang menengah pun mereka tetap bisa menjadi korban karena beberapa faktor gitu ya, bukan karena level sosialnya begitu. Nah kalau udah terlanjur buka undangannya, kemudian kita kasih akses Mas Ruby di aplikasi tersebut, beberapa ponsel terlihat ada perbedaan nggak sih sebelum dan setelah memberikan akses, atau udah seperti ponsel biasa kita gunakan? Iya, ada beberapa APK yang berbeda-beda sih behavior-nya ataupun hasilnya Mbak ya. Ada yang setelah kita install, kita beri akses, habis kita uninstall otomatis, kita uninstall penuh, itu dia akan hilang secara penuh. Ada juga yang telah dihapus pun dia akan melakukan sesuatu untuk tetap berada di handphone tersebut dengan cara lain, yaitu meninggalkan data dan istilahnya reset APK yang di dalam dan di-execute lagi skripnya agar si handphone tersebut nanti akan terakses lagi oleh pelaku. Ada jadi intinya intinya sih kalau sudah terjadi kita pastikan utamakan kita uninstall, tapi kalau memang sangat khawatir ataupun tidak terlalu mengerti, data kita bisa kita backup dulu, lalu handphone di factory reset, baru diinstal ulang operating sistemnya, dan baru kita ambil data kita kembali dari backup tadi, di restore kembali. Nah, jadi paling simpel, terima apapun dalam bentuk link, dalam bentuk APK, nggak usah sembarang klik, nggak usah sembarang install, dan nggak usah mudah terbujuk ataupun mudah dia takuti ataupun mudah berakses berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal gitu ya. Jadi mestinya yang penting yang di awal itu kita nggak klik, kita nggak install, ya aman sih gitu Mbak. Oke, kita nggak tahu ya selanjutnya gaya apa lagi yang akan digunakan oleh para pencuri ini. Sejujurnya mereka kreatif banget ya Mas Ruby. Kemarin paket, hari ini undangan, nggak tahu besok apa. Tapi yang paling penting tadi waspadai, diperhatikan adalah tidak langsung membuka apapun yang dikirim oleh orang yang tidak dipercaya. Jangan mudah terjebak begitu ya dengan komunikasi yang disampaikan. Jadi harus ada autentikasi 2 kali sama banknya kalau misalnya memang terjadi hal itu ya. Betul Mbak. Baik, Mas Ruby Alamsyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Sama-sama Mbak. Selamat malam. Selamat malam.